Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bagaimana kabar sahabat-sahabat, dulur-dulur kepada muslim baik semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan selalu dilancarkan rezekinya, keluarganya juga diberikan keselamatan, kesehatan, dan dilancarkan dalam mencari rezeki. Yang mungkin yang lagi bermasalah segera diselesaikan masalahnya, yang lagi hari ini kesulitan ekonominya ditemukan jalan keluarnya, yang punya masalah segera bisa terselesaikan ya. Oke, dulur-dulur kepada muslim baiko dimanapun berada, kami selalu berdoa mudah-mudahan panjenengan semua juga selalu dalam keadaan sehat ya, karena sehat adalah mahal ya, mahal, sangat mahal. Oke, pada kesempatan kali ini nanti kita akan coba ngobrol-ngobrol lagi ya tentang ya ini temanya masalah kesaktian ini, Mbak. Nah, ini ada teman saya yang bertanya, orang-orang sakti seperti itu ya. Jadi sakti itu seperti apa sih? Jadi orang yang bisa dikatakan sakti itu orang yang bagaimana? Terus ciri-cirinya orang yang sakti itu seperti apa? Nanti bisa Mbak Eko jelaskan ya. Si sakti ini menurut versi Mbak Eko lah ya. Jadi bukan orang lain. Nanti ini menurut kami ya. Nanti mungkin kalau ada perbedaan dari definisi kami atau Anda ya, ini terserah. Tapi ini menurut kami sendiri gitu ya. Jadi oke, kita mulai dari pengertian definisi sakti tersendiri itu seperti apa, Mbak? Oke, sebelumnya saya sampaikan bahwa saya pribadi bukanlah orang sakti. Saya tidak pernah memproklamirkan atau mengutarakan bahwa saya sakti juga tidak pernah. Ya, mengklaim sakti saya juga tidak pernah ya. Karena kesaktian itu milik Allah ya. Dan saya tidak pernah merasa bahwa saya juga sakti atau saya menguasai kejayaan, atau mungkin ada teman-teman yang saya sempat ada subscriber juga ya. Bukan subscriber, ada netizen yang memang mengajak duel ya. Nah, kalau bukannya saya tidak mau duel ya, duel itu ya kita cari itu persahabatan, kita nyarinya seduluran, bukan nyari permusuhan. Kalau duel secara goib juga oke, duel secara fisik juga oke. Ya, cuma kan yang kita cari ya, kita cari adalah seduluran ya. Jadi tidak perlu mengklaim bahwa siapa yang paling sakti ya, karena sesungguhnya kesaktian itu ya milik Allah. Nah, ciri-ciri untuk orang sakti kalau menurut saya definisinya dulu, Mbak. Definisinya dulu. Sakti itu menurut Mbak seperti apa? Sakti yang namanya sakti itu kan berarti kan mempunyai kekuatan yang lebih. Itu namanya sakti. Nah, ini ronda. Kalau menurut saya orang sakti itu adalah orang yang mempunyai kelebihan. Itu kelebihan apa saja? Termasuk indra keenam itu sudah tidak terlebih sakti. Itu aja. Jadi kalau menurut saya kan tidak bisa, tentunya ya, saya kan nggak bisa nyervis sepeda motor ya. Ada temen atau orang lain bisa nyervis sepeda motor, buat saya dia ahli gitu ahli ya, dia lebih sakti dari saya. Berarti dari hal itu ya, dari hal itu. Jadi sebenarnya sakti itu hampir sama seperti keahlian. Kan menurut saya seperti itu. Nah, yang lebih spesifik lagi, yang dikatakan sakti itu satu, orang yang tidak punya hutang itu sakti. Itu sakti. Itu sulit itu, Mbak. Itu sulit. Apalagi hidup di zaman yang sekarang ini agak susah. Terlepas dari hutang itu sangat sulit. Makanya orang yang tidak punya hutang sama sekali itu sakti. Jangan dikira orang yang kaya-kaya itu banyak uangnya, itu punya hutang juga banyak, dan menurut saya tidak sakti juga karena masih hutang. Nah, kalau sudah tidak punya hutang malah bisa membantu orang lain, nah itu baru namanya sakti. Dan hutang sendiri itu tidak hanya nominal, Mbak ya. Hutang itu tidak hanya nominal. Jadi ya banyaklah versinya hutang itu. Cuma
kita sebagai manusia itu pastilah punya hutang seperti itu, Mbak. Nah, contoh kalau orang itu, taruhlah orang itu dikatakan sakti, dibacok tidak mempan. Ya. Itu kan dengan senjata tajam tidak mempan. Coba Kalau pakai benda senjata tumpul. tumpul. Coba dipukul pakai pipa besi. Enggak ya, kalau dipukulkan kepalanya ya hancur kepalanya. Ya, seperti yang di YouTube itu yang dilempar pakai batu besar itu. Iya. Itu sampai ya mungkin itu saya kira bukan settingan itu, Mbak. Itu Iya. pas sakit beneran. Itu. Sakit bener. Sakit beneran. Heeh. Kalau menurut saya ya Tidak ada bedanya lah. tidak ada faedahnya. Jadi gini menurut saya. Itu Jadi memang ya kalau memang kesaktian itu kan yaitu keahlian terhadap sesuatu hal tertentu. Mungkin dia dibaca tidak mempan, tapi kalau dengan benda tumpul kan dia kalah. Ada yang mungkin diajar dia kuat, tapi dengan benda tajam dia tidak kuat. Jadi macam-macam lah. ya Terus porsi masing-masing seperti itu, Mbak. ya terus kalau saya misalnya kan kadang-kadang kita mengadakan mediumisasi, kadang-kadang kita ngambil powernya Ya. tokoh-tokoh yang terkenal, itu kan yang kita ambil kodamnya, bukan orangnya. Iya, heeh. Kalau orangnya tidak bisa, kita ambil kodamnya. Kodamnya apa ya? Jinnya Yang ikut lah. yang ikut. Nah itu kan juga kadang-kadang bisa tepat, bisa juga bereset. Iya, heeh. Bereset dalam artian belum tentu jin itu juga yang kita ambil, Karena jadi jin yang jin lain. sendiri itu juga kadang itu ya bukan kadang, lebih banyak itu kan sering mengaku-ngaku seperti itu, Pak ya. Iya. Nah, jadi ya kita sebagai manusia juga harus pintar-pintar lah, jangan gampang percaya dengan perkataan jin juga. Ya memang terkadang ada jin yang bisa dipercaya, cuma kan Nah, cuma banyak- ini yang perlu banyak saya kan- sampaikan ya. Orang yang ahli dalam bidang ilmu spiritual Mm, atau istilahnya Ahli lah. kanuragan ya. Itu memang gunanya ya untuk melawan hal-hal yang misalnya gini, ilmu yang halus ya, untuk Iya. melawan yang halus. Heeh. Ilmu tenaga dalam ya digunakan untuk melawan ilmu Tenaga gaib dalam. yang lainnya. Nah, kalau ilmu fisik. contoh kalau seorang ahli bela diri lah, Ya. ahli bela diri itu kalau untuk menyembuhkan orang kesurupan kan tidak bisa. Ya, nggak bisa. Menyembuhkan orang yang kena santet juga tidak bisa. Begitu pula sebaliknya, orang yang ahli bisa dalam- pengobatan yang gaib-gaib itu disuruh bertarung, bertarung juga kadang-kadang tidak bisa juga. iya, Nah, belum tentu menang belum juga. tentu menang juga. Jadi dengan misalnya gini, ahli bela diri dilawan dengan ahli pergoiban, diadu Iya. ilmunya yang nggak nyambung, Mm. nggak nyambung. Ya, Itu sama cuma kan seperti- kadang itu coba dianu nanti mentah sendirinya tidak bisa. Iya. Jadi memang ada tempatnya masing-masing. Ya, ada Ada. tempatnya masing-masing. Jadi gini, setiap orang itu mempunyai kelebihannya masing-masing. Jadi orang itu punya kemampuan dan anunya masing-masing. Seperti itu dulu ya. Jadi itu Definisinya tadi. definisinya. Yang pertama seperti itu. Kalau Jadi orang ciri-cirinya, sakti yang pertama tadi ciri-ciri tidak punya hutang. tidak punya hutang, ciri-cirinya ya satu, tidak punya hutang. Kedua kalau digigit nyamuk, ya memang dibaca tidak mempan, tapi digigit nyamuk bentol. Iya. Bentol itu tidak sakti menurut saya. Kalau selama masih digigit nyamuk bentol ya tidak sakti. Kalau orang zaman dulu kan sering mengatakan bahwa banyak kan Pak ya, orang yang sakti zaman dulu itu bisa terbang, bisa berjalan di atas air. Itu apakah memang benar seperti itu atau memang hanya mitos belaka? Setahu saya ilmu itu ada macam-macamnya ya. Cuma kalau saya melihat secara langsung belum pernah. Pernah. Kalau melihat orang secara langsung bisa berjalan di atas air, Ya. saya belum pernah. Mm. Kalau terbang, apalagi terbang itu Ya. belum pernah. Kalau zaman dulu, kalau dilihat dari ilmu kan banyak, ada yang namanya Ya. lempit bumi, Ya. itu kan bukan terbang tapi berpindah. Kalau lempit bumi kemungkinan masih bisa Dinalar lah. dinalar. Kalau berjalan di atas air itu banyak cerita, bahkan kita dulu para sahabat juga ada yang bisa berjalan di atas air. Itu ya semata-mata memang dapat karamah dari Allah Subhanahu wa taala, jadi dapat kelebihan. Karena kedekatannya dengan Allah maka diberi kemudahan, maka seluruh alam akan tunduk. Iya. Jadi memang ada itu. Jadi kalau memang kita dekat dengan Allah, dekat Sang Pencipta,
maka alam semesta akan tunduk dengan kita. Iya. Kemungkinan itu, tapi saya pribadi belum pernah tahu Lihat langsung lah. langsung, apalagi terbang. Iya. Saya kemana-mana aja masih kadang ya naik pesawat. Iya. Iya enggak. Jadi kalau di zaman mungkin gini Mbak ya, termasuk orang zaman sekarang itu bisa dikatakan sakti. Kalau menurut saya. Iya. Jadi kita kemana-mana itu sudah tidak pernah, tidak perlu repot-repot lah. Jadi untuk mempelajari ilmu yang kalau zaman dulu kan telepati gitu Mbak ya. Ya, Telepati. Kalau sekarang ada sudah ada handphone. Jadi bisa dikatakan handphone ini barang yang sakti seperti ya, itu Mbak ya. Barang yang sakti. Barang yang sakti. Betul. Ya. Jadi gini, dulu itu yang dianggap gaib, sekarang itu sudah tidak gaib lagi. Iya. Karena memang sudah lazim digunakan oleh orang. Dulu kalau kita mau memakai HP di zaman dulu, insya Allah orang lain akan kaget. Karena apa? Terus terang aja, handphone ini, smartphone ini kan gaib juga. Iya. Bagaimana kita ini bisa melihat orang dari jarak yang jauh dan Iya, bisa ngobrol secara langsung. Ini kan gaib, lewatnya Iya. lewat mana? Kan ini nawang-nawang udah kelihatan. Ini kan Iya. gaib. Gaib itu kan yang tidak terlihat. Nah, Termasuk TV, ada pertandingan siaran langsung sepak bola di iya, bahkan di belahan luar dunia yang negara, lainnya. Kita bisa melihat langsung. ya. Itu kan termasuk gaib juga, Iya, gaib karena juga. lewatnya lewat mana? Cuma kan pakai itu ya, elektromagnetik atau secara gelombang sainsnya elektromagnetik, Pak ya. ya. Secara Padahal sainsnya. itu kan secara kasat mata kita kan tidak melihat, kan gaib juga. Ya. Cuma sekarang itu kan belum ada sebuah alat canggih yang bisa melihat makhluk-makhluk seperti jin Ya. atau malaikat, kan belum bisa. Ya mungkin ada beberapa cuma hanya sensori saja lah Pak. Ya, atau Tapi mungkin- belum bisa menampakkan secara gamblang seperti Jadi itu ya. kalau yang umum terlihat itu di CCTV yang sudah ada Infrared. infrarednya, inframerahnya, itu terlihat bayangan-bayangan seperti itu. Ya. Kalau Jadi, untuk Coba alat alatnya- khusus yang bisa melihat itu juga belum ada. Tapi hal-hal yang gaib itu sudah terbiasa kita lakukan, Iya. kita lihat karena adanya smartphone dan yang lainnya. Dan Bahkan- itu teman-teman atau kebanyakan orang kan tidak menyadari. Jadi sebenarnya orang sekarang itu sudah sakti lah, gampangnya seperti itu Mbak ya. Iya. Sudah sakti semua. Jadi tidak perlu kalau zaman dulu itu apa Mbak? Sekarang aja kalau contoh saja, kita butuh air panas aja tinggal tombol itu langsung Iya, panas. Nggak usah pakai ajian-ajian nggak seperti usah pakai apa? masak apa, nggak usah pakai, tinggal tombol itu air panas sudah ada. Iya, Nggak usah pakai dimasak. iya. Ini kan Sudah sakti. sudah sakti. Sudah sakti. Itu kalau zaman dulu orang bingung itu. Iya. Wah, orang ini memiliki kekuatan daya lindungi. Padahal itu kan kalau kita kan sekarang dispenser. Iya. Tinggal tombol mau dingin, tinggal tombol dingin, tinggal tombol panas. Sudah. Bahkan kalau dulu terkenal dengan angin lesus, kalau sekarang ada kipas angin sudah bisa mengeluarkan angin. Betul. Kalau mungkin zaman dulu ya orang sudah hebat sekali ya gitu. Jadi sebetulnya itulah jadi ciri-ciri kalau sekarang itu tidak ada orang sakti kalau Iya. saya. Orang sakti juga kalau sakit ke dokter. Ya. Tapi kalau untuk ini kata sakti Mbak ya, tadi kan sakti. Nah ini dari kata sakti dengan sakti mandraguna, apakah ini ada perbedaan Mbak? Ya, sakti mandraguna itu kan sakti yang luar Benar-benar biasa, sakti. ya, yang benar luar biasa. Nah, cuma kan ya ini hanya istilah, sebenarnya tidak ada. Jadi ya sakti mandraguna. Kalau orang ada mempunyai kelebihan sesuatu itu kan karena ritual tertentu. Ya. Mungkin kalau tentu ya paling yang umumnya dia kebal. Ya. Tapi kan pasti ada kelemahannya. Contoh ada kejadian waktu itu kan yang perampok ditembak sama polisi kan enggak mempan. Ternyata kan titik kebalnya kan ada di cincin Iya, batunya. di cincin. Saat cincin batunya ditembak ya, dia Ya, akhirnya kena. ya. Berarti kan ada kelemahannya. Berarti kan bukan dia yang nganu. Berarti kan ada makhluk lain yang berkonspirasi membantu. Iya. Sakti Sama lah gitu. kalau betul-betul sakti enggak pakai baju ke hutan, Iya. enggak digigit Nah, nyamuk, itu mungkin enggak masuk angin, ya itu Orang sakti. pedalaman ya Mbak ya. Itu benar-benar sakti. Sakti kalau menurut saya. Bahkan sampai nyamuk pun enggak Iya, mau gigit. Suku Asmat itu kena angin ya enggak masuk angin.
ya di hutan Daya asli dingin, juga ya. seperti itu. Iya. Oh, itu orang sakti menurut Iya. saya. Jadi Secara fisik. secara fisiknya Tapi ya itu karena terbiasa juga, karena kesaktiannya itu karena memang terbiasa. Kalau kita dari kecil terbiasa seperti itu ya insya Allah ya ya kebal juga. kebal juga. Kebal juga. Nanti itu kalau lebih tepatnya kekebal lah Mbak ya, seperti Iya. itu ya, kekebal. Jadi, Biasanya kan kesaktian itu kan diprioritaskan dengan orang-orang yang punya kekuatan. Nah kalau kita beda lagi, kalau bahas masalah santet atau apa itu beda lagi pemahamannya. lagi, Ya. Itu kan berarti dia namanya santet yang menggunakan jasa jin, Iya. jin yang nakal-nakal itu bisa jadi ya berupa apa saja lah. tingkatan jin itu kan juga banyak, yang kecil dan sampai besar. Jadi mungkin itu sekilas itu yang Iya, jadi bisa saya berikan ya. sudah sangat gamblang ya teman-teman. Jadi sakti tersendiri itu ya Menurut saya itu ya kelebihan atau keahlian seseorang kelebihan. dari orang lain itu berarti Berarti, ya sakti. Guru atau profesor itu sudah bisa dikatakan sakti seperti itu ya. Jadi itu bukan hal yang tabu lagi kalau zaman sekarang seperti itu ya. Oke teman-teman ya, tadi sudah dijelaskan secara gamblang. Dan ciri-cirinya tadi satu, orang yang benar-benar sakti itu kuncinya satu, tidak punya hutang. Kalau masih punya hutang berarti belum sakti. Belum sakti. Ya. Jadi monggo dulur yang ingin sakti segera dilunasi hutangnya. Itu ya Mbak ya. Oke ya, tadi ya itu sudah sangat gamblang ya dulur-dulur ya. Mungkin dulur-dulur yang lain ingin bertanya mengenai hal-hal yang lebih dalam lagi mengenai spiritual atau hal-hal yang mistis, monggo bisa langsung ke kami ya, atau bisa gabung di grup kami Mbak ya. Ada grup di apa? Di WA. Di WA. Di Monggo. deskripsi ada. Nanti bisa gabung, langsung masuk saja. Di situ nanti ada banyak-banyak teman dari ya di mana saja ya, nanti kita bisa saling nambah seduluran seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk dulur-dulur Gerbang Mistik Baiko. Kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Selalu tetap dukung kami agar kami selalu bisa memberikan video-video dan edukasi yang menarik untuk teman-teman semua, dan doakan selalu bagi kami agar selalu diberikan kemudahan dan kesehatan. Amin. Agar teman-teman juga ya kemanapun diberi keselamatan ya, khususnya untuk ketika kita penelusuran di tempat-tempat yang angker seperti itu Mbak ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan jangan lupa subscribe. Kemudian komen sebanyak-banyaknya agar kami bisa mengerti pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda sampaikan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.